Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadi Al-Walidin dalam channel Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita seperti rutinitas di Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah setiap malam Jumat mengadakan Rabita Al-Wasilah, yang mana pada kesempatan kali ini ada beberapa dari kawan-kawan jemaah dan saudara kita sekalian yang ingin pula bermujakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang pada kesempatan kali ini beliau masih dapat terkena mengiringi kegiatan rutinitas kita, dan kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian dan para jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, pada kesempatan kali ini banyak hal yang ingin kita bahas dan kita kaji perihal tentang kajian-kajian yang berdasarkan mengenai pemahaman bertuhan. Jadi kiranya bisa kita sama-sama saksikan dan kita sama-sama ambil hikmah dari semua kajian yang dan jawaban dari mursyid kita yang akan disampaikan oleh beliau. Marilah kita mulai saja acara mujakarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahmi dan mengadakan acara rutinitas pada setiap Jumat malam ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini ada hal yang saya pribadi ingin sampaikan, juga ada yang ingin juga kawan-kawan yang hadir di sini sampaikan, Bu ya. Nah, untuk kali ini saya pribadi ingin mengupas permasalahan yang sebenarnya ini paling penting, perihal bertuhan itu ya. Kalaulah dikatakan perwakilan jasad ini Adam dan ruhani ini Muhammad dan nyawa ini adalah batin Allah, sangkutannya dengan bertuhan ini ya, yang ingin saya pertanyakan, dari tiga sandaran ini yang mana sebenarnya yang bertuhan itu ya? Ini yang jadi dilema saya ketika sampai saat ini saya memahami tiga sandaran ini. Nah, kalau dikatakan bertuhan tidak ada ruang jarak dan waktu, kaitannya dengan tiga sandaran ini, Adam, Muhammad, dan batin pada Allah, itu seperti apa, Bu ya? Mohon petunjuk ya, Bu ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara bertuhan, berarti kita terlebih dahulu mengenal kepada pemahaman tentang usuluddin. Kenapa? Dalam hukum hakum minallah wa hakum bali bismillah, hanya sifat diriku sendiri yang bisa kembali kepadaku dan sifatku sendiri yang menjadi umatku. Nah, disinilah terjadinya kajian memperjelas sifat awaludinnya. Itu sudah dikaji awal ketuhanannya. Kalau kita kaji sholat, itu kaji setelah jelasnya penghulu ibadah, yaitu yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan diri. Ya. Tapi sebelum kita mengkaji sebuah perbuatan antara diri dengan Tuhan, maka kita dulu harus mengkaji pada kodratnya diri. Nah, kita sama-sama tahu istilahnya kalau dalam ejaan dalam tasawuf itu dikatakan awal diri adalah Tuhan, bernama ilah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama bernama mengenal Allah. Tapi setelah Tuhan ini berasmakan Allah.
Nah, jadi kalau pokok pengkajian kita harus kembali kepada usuluddin dulu. Di sinilah penetapan syahadat, penyatuan antara keilahan diri, keilahan Tuhan pada makom ketuhanan dengan ketuhanannya dalam makom Allah. Inilah yang menjadi tauhid. La ilaha illallah. Antara ilah dengan Allah ini, kita harus benar-benar menjadikan pasangan pada sifat aftar dan ba'dal. Pada sifat dikala bernama Allah dalam sifat aftar banyak, ahadnya itu 3. Pada sifat ba'dalnya dikatakan dengan wahid pada 1. Nah, dikatakan telah terjadi Tuhan dan umat, ini proses usuluddin. Bukan telah terjadi solat, telah terjadi umat dan Tuhan dalam kajian diri pada tingkat usuluddin. La ilah. Nah, maka dalam surat An-Nas yaitu ilahinas. Setelah bangkitnya qul a'udzu birabbin nas, katakanlah engkau, aku yang menguasai engkau, malikin nas, dan aku berbangkit ilahinas menjadi Tuhan bagi dirimu. Jadi kita harus mengalami proses pentajalian sirullah dulu dalam kajian usuluddin, gitu. Jadi kalau kaitan dengan sholat itu, secara awam kita mengartikan tidak bisa dikatakan batasan orang sholat itu sudah bertuhan. Apa seperti itu, Bu? Ya? Harusnya, kalau memang kebenaran tauhid ilahiyahnya sudah nyata adanya, artinya wajibul wujud, sudah diakui oleh hatinya memang Allah itu pasti ada, wajibul wujud, wujud pada dirinya, maka dia sudah mendapatkan sifat waliul wujud, yaitu sifat kewalian dari Allah atau sifat mewakili. Kenapa? Kodrat-kodrat diri yang difitrahkan dalam diri kita tadi, itu adalah diri sifat bagi Allah, atau bersifatnya Allah bagi diri, pada diri kita. Contoh kita sholat, yang bergerak itu, yang af'al itu siapa yang menggerakkan? Nah, satu gerakan saja kita nggak paham, tidak paham siapa yang menggerakkan jasad ini dalam sholat, ini bisa membatalkan ibtiqo'nya sholat, itu tujuannya. Jadi kalau kita terlalu cepat mengkaji tentang diri itu langsung kepada sholat, ini agak rancu, ya, agak rancu sedikit, karena 3 yang wajib kita kenali dulu. Ya, wajib pertama adalah awaluddin ma'rifat, wajib kedua awaluddin ma'rifatullah. Tapi wajib pertama ini, inilah yang dikatakan awal diri bernama Tuhan, ilah. Nah, ilah itu artinya Tuhan. Nah, gitu. Nah, kalau dalam kaji Tuhan ada yang dikatakan sifat, sebenarnya yang ingin lebih jelas lagi, Bu, ya, sifat Tuhan atau sifat ketuhanan yang sebenarnya apa emang ini sama, Bu, ya, antara sifat Tuhan dengan sifat ketuhanan? Kira-kira ente kalau melihat cabai dengan pedasnya duluan mana? Oh, begitu ya. Ya. Sama, Bu. Nah, dari sekian sifat, lanjutnya, Bu. Dari sekian sifat Tuhan, kan ada yang dikatakan qiyamuhu binafsihi, Bu. Ya. Nah, ketika sifat satunya ini, sifat sendirian ini, Bu, itu pada makom apa sebenarnya, Bu? Inilah yang dikatakan pada makom, pada sifat sir kepada wujud. Ya. Di dalam ke alam sirnya, sirullah tadi kan ada tauhid sirullah, ya. Di dalam kerahasiaannya sendiri, dia berbicara dengan hatinya sendiri, maka dia mewujudkan sebuah kehendaknya. Seperti kita bicara dengan hati kita, saya besok mau ke pasar, saya besok rencana jemput teman. Begitulah yang dikatakan qudsi Allah. Begitu Allah itu berbicara dengan dirinya sendiri, itu namanya qudsi. Maka dia berkehendak menjadikan sebuah diri karena dia ingin menjadi Tuhan, dan dia ingin menjadi Tuhan dipanggil dengan nama Allah, maka kujadikanlah umat. Nah,
Disinilah dia menghijrahkan suatu benda di dalam dirinya, itu yang dinamakan zat dengan sebutan ah. Nah, itu awal dia menjadikan dengan kehendaknya. Makanya sifat iradah itu jatuh kepada kehendak yang dinamakan wujud Muhammad. Tapi itu adalah zat yang pertama dijadikan. Begitulah dia mentajalikan sampai utuh menjadi sebuah insan. Baru terjadi aufu bil augud, yaitu saling menetapkan perjanjian dalam 7 perjalanan pecahnya al-ikhlas. 7 pecah al-ikhlas itu menandakan tajalli Allah. Mulai dia masuk sampai dia berwujud menjadi insan pada sifat keinsanan manusia, bersifat dia di dunia ini sebagai insannya manusia dari 7 perjalanan. Nah, inilah yang membuat terjadinya solat. Tapi kalau kita mengatakan kapan orang itu bertuhan, setelah zikir nafis isbatnya la ilaha illallah, sudah dia paham dan bisa kadim mana ilah, mana Allah. Mana Tuhan dia yang dia puja menjadi Allah. Mana Tuhan dia yang dia sembah bernamakan Allah. La ilaha illallah. Mana itu? Nafis isbat. Mana yang dinapiskan, mana yang ditetapkan. Nah gitu ya. Nah ini adalah dari pekerjaan daripada tauhid. Nah harusnya kita menjalankan zikir tersebut dengan benar. Kita harus masuk itu dalam tingkat ilahiyah. Gitu. Nah. Di dalam al-ikhlas ini tadi Buya sempat sampaikan ada ayat yang mengatakan Allahus Somad. Jadi kaitan dengan pertanyaan saya tadi tentang makom yang qiyamu binafsi itu ya. Berarti ini ada perbedaan sudah pasti. Dikatakan Allahus Samad, ini pengertiannya Buya, tempat atau bersemayamnya atau bagaimana Buya pengertian? Atau tempat meminta atau bagaimana? Saya agak kurang paham. Maaf kalau kurang paham jawaban saya. Allahus Samad itu bukan dalam kalam doa, tetapi pertama Allah bersifat yang dijadikan oleh Allah, berkehendak kepada Allah, meminta kepada Allah. Sampai 7 permintaan. Bukan dikatakan masalahnya qul huwallahu ahad itu sifat wahid. Itu kalau sudah ahad itu 3 dia. Ada nuraniyah, ada rohani dan ada rabbaniyah. Jadi Allahus Somad itu bukan Allah tempat meminta, itu dari sisi amaliyah. Tapi dari sisi kodrat, begitu dia jadikan rohani sebagai zat kunah, awal zat dijadikan, maka berkehendaklah zat itu. Ya Allah, alhamdulillah engkau jadikan aku ya Allah. 5.000 tahun dia mengucapkan terima kasih, memuji Allah. Maka Allah bilang, saya kasih kamu nama Muhammad. Makanya Muhammad itu artinya memuji. Tapi apa yang dia puji, apa maumu lagi? Dia bilang, aku ingin meminta kepadamu ya Allah. Itulah jatuhnya Allah Somad. Nah, apa yang dia minta? Berilah aku kekuasaan. Apa kekuasaanmu? Dari akulah semua asal kehidupan. Dari kamu asal hidup. Dari aku asal kehidupan. Makanya Allah berikan suatu hadam ke diri dia, yaitu sebuah nur. Maka dijadikanlah nur asal semua ruh terjadi. Begitu deh. Jadi bukan kita Allah tempat meminta. Jadi bahasa itu amaliyah. Itu bahasa amaliyah. Tetapi iradah. Nah, yang dikehendakinya ini itu dia meminta kepada Allah sampai 7 kali meminta. Alhamdulillah. Baru paham saya dari kata-kata Allahus Somad itu. Ya, gitu. Namun pada kesempatan kali ini karena seperti tadi yang saya sampaikan ya. Barangkali ada kawan-kawan jemaah di sini sudah kita yang bertanya juga ya. Insyaallah. Jadi saya rasa untuk pertanyaan saya untuk saat ini itu dulu ya. Baiklah, bagi kawan-kawan rekan jemaah sekalian yang ada di sini, apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Adwan. Iki. Salam. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa al-ikhlas itu disebut suatu pertiga Al-Quran? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Al-ikhlas kan Al-Ikhlas kalau kita baca al-ikhlas hukumnya sama seperti kita membaca satu pertiga Al-Quran. Ya. sama. Karena begini, bernama surah itu Al-Ikhlas setelah antara Allah dengan dirinya sendiri yang dimewujudkannya sebagai aftar, yaitu akan disebut, akan disembah orang, maka dia telah mengikhlaskan rohaninya menjadi bagian dari diri dia untuk menjadi umat. Dan diri rohaninya ikhlas memanggil jati diri dia, yaitu diri minnya tadi, menjadi Tuhan. Nah, masa ikhlas ini terjadi dalam 7 perkara. Jadi kalau sudah ini dituliskan di Al-Quran menjadi peristiwa kodratnya Allah, maka membaca kodratnya Allah ini membuat rohani itu berderajat lebih besar. Jadi dikatakan Al-Ikhlas ini adalah tiang kaji. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kaji dari Allah, maka kita harus kaji dulu induk kaji. Induk kaji adalah ma'rifatnya Al-Ikhlas tadi. Kalau sudah rohani kita mengalami suatu pemahaman tentang Al-Ikhlas, maka bagi kita untuk mengamalkan yang lain itu sudah mudah. Kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi, sebelum dia menuntut ilmu ke Rasulullah, dia datang dulu menjemput tiang kajinya. Maka terjadilah haul tawaf guru. Ditawaflah Rasul ini seperti tawafnya di Ka'bah. Setelah 7 kali tawaf, dia duduk, barulah dia menerima tiang kaji. Seperti itu. Karena Ikhlas ini dia pecah dua juga. Berpihak kepada sifat ketuhanan ilahnya dengan sifat ketuhanan yang telah berasmakan Allah. Ini berasmakan Allah, dia akan lari kepada alam. Bersamakan ilah, dia akan lari kepada kodrat diri. Nah, inilah ilah. Jadi kita harus paham itu. Ya, rezeki. Jadi yang dikatakan mendapatkan, malah pahalanya, amalnya diberikan 3 kali hatam Al-Quran. Kalau di saat mau tidur kita membaca Ikhlas tapi melihat peristiwa kejadian, bagaimana peristiwa diri kita dengan Allah. Allah berikan hidayahnya 3 kali hatam Quran kalau mau tidur. Tapi kalau membaca sekilas sepertiga Al-Quran. Salam. Paham kira-kira? Nah, silakan yang lain. Baju berapa? Silakan baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini kita masalah awal ini, Pak. Jadi awal ini terjadinya setelah Nabi Muhammad apa sebelum ini? Maksudnya? Asal awal ini kita kan pengajian sebelum ada ini kan, apa sudah sebelum terjadi Nabi Muhammad atau belum gitu? Awal semuanya. Awal rohani bernama Muhammad itu dikaji. Ya. Awal nurani bernama Adam. Awal nurani dan nurani tadi bernama umat. Itu semua dikaji. Nah, setelah penuh rukun alif lam lam ha tadi, bagaimana lam pertama sebagai diri sifat, lam kedua sebagai diri asma. Nah, itu bagaimana proses alif masuk menjadi batin dan hanya af'al menjadi suatu diri sifat yang menggerakkan. Itu awaludin. Maka dikatakan itu awaludin ma'rifatullah. Kenallah dulu. Ma'rifatullah itu akan sah apabila kita mengenal 4 ma'rifat. Pertama, ma'rifatul izzatullah. Nah, seperti yang dikaji tadi sama si Mas. Yang kedua adalah ma'rifatul sifatullah. Yang ketiga adalah ma'rifatul asmaullah. Yang keempat adalah ma'rifatul af'alullah. Alif lam lam ha. Setelah kita kenal itu,
Ternyata kita mendapatkan kesimpulan alif itu akadnya 1, lam 3, lam kedua 3 berarti 6, ha itu 5. 165. 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam. 5 kali 6 30. Pas juz. Juz sifatnya umat manusia. Ternyata dikaji tulisan Allah, lahirlah diri sifatnya. Zat dan sifat tadi. Ya. Nah, itu. Itu Awaludin namanya. Cukup. Silakan yang lain. Pak Aris, Pak Duan. Pak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Ya, wabarakatuh. di dalam kudrah dan iradahnya Allah. Sementara manusia itu kan anak Adam itu sudah dibekali Allah dengan berbagai kemampuan. Di dalam gerak dan diam itu sendiri itu sebenarnya bagaimana itu dari secara hakikatnya itu Allah sendiri atau manusia itu memang bisa menentukan dengan apa yang sudah dibekalkan Allah terhadap manusia sendiri. Ya. Dikatakan Adam itu adalah kodratnya ilmu. Hasil dari fayakun tadi, itulah mewujudnya Adam tadi. Sementara kun itu mewujudnya Muhammad dalam kondisi gitu. Jadi kalau dikatakan Adam itu adalah permewujudan segala sifat-sifat Allah. Tetapi kodratnya alam. Maka dikatakan berumpamalah Adam dalam bentuk aku. Berumpamalah Adam dalam kodrat Muhammad. Dan Adam itu, aku juga, dia dahulu berasal dari kidam, aku yang menjadikan. Maka jatuhlah Adam menjadi zahirnya Allah, jatuhlah Muhammad rohani menjadi batinnya Allah. Makanya waktu Muhammad melihat jasadnya Adam, ya Allah itu jasad siapa? Serentak Muhammad tanya lagi, ya Allah itu jasad siapa? Lihat jasad Adam. Allah nggak bilang itu Adam ini Muhammad, tapi dia bilang itu zahirku, itu batinku. Nah, jadi kalau kita sudah bicara tentang kodrat iradat, itu asmanya pasti lari kepada iradat sifatnya Muhammad, seperti kaji usuluddin tadi, bahasanya dengan kehendakku ku jadikan itu alif awal, di belakang artinya Allah. Nah, inilah yang akan disembah manusia nanti. Maka dengan kehendakku, dengan kehendaknya Muhammad, ku jadikanlah hayat, itulah nur. Itulah akan menjadi sekalian nyawa daripada umat. Nyawa daripada makhluk. Nah, itu dikatakan dalam filosofi ma'rifat. Jasad kembali kepada ruh, ruh kembali kepada nur, nur kembali kepada zat, zat kembali kepada sir, sir kembali kepada batin, batin kembali kepada wujud, wujud asal mula jadi. Nah, seperti itu tajalinya. Jadi kita tidak boleh berhenti mengkaji pada kodrat tajali. Berhentinya di akhir. Nanti kalau kita berhenti, bisa nur Tuhan jadi nur. Dengan sesat kita mati dalam nur. Nah, begitu juga dikatakan wala tafaraku fi zatun wa tafaraku fi sifatun. Jangan engkau tafakur kepada zatku, tapi tafakurlah kepada sifatku. Sifat Allah apa? Bersifatnya Allah. Nah, inilah Dede, antara cabai dengan pedesnya tadi. Kalau kamu memang mengaku maujudullah, maka rasa pedas itu nggak boleh hilang dari cabai tadi. Itulah harus menjadi amalanmu 24 jam. Ya, itu yang dikatakan tingkat wajibul wujud tadi. Orang yang sudah mengakui mutlak Allah perantara zat dan sifatnya, dan bersifat bertingkah Allah pada dirinya, maka itulah orang yang akan bisa bermusahadah, saling berpandang-pandangan dengan Allah. Nah, seperti itu. Tentunya dengan proses, ya. Paham kira-kira, Mas? Nah, lanjut. Gimana, Pak? Silakan.
begini ya, mungkin saya nambah lagi nih, Silakan. Pak. mungkin masuk ke babakan kesalahan mungkin kembali ke masalah bab sholat tadi yang pertanyaan sama Allah. Saya ingin menanyakan bagaimana di dalam sholat itu bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita itu terhadap Allah, sehingga ketika ada panggilan azan atau sholat itu kita menjadi punya giroh untuk segera mendapatkannya. Nah, itu. Kenapa? Kita harus tahu dulu siapa yang dipanggil Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dia panggil siapa? Awalnya pendek nih. Allahu Akbar, Allah. Jauh banget. Jangan, itu hati-hati. Kalau tidak tahu marifatnya akan rugi besar. Ya. Nah, siapa yang dia panggil? Kembali kepada 3 suku kata tadi. Ada kata Allah, ada kata Hu, dan ada kata Akbar. Kenapa kita pisah begitu? Karena itu adalah perwujudan. Nggak mungkin ada sebuah kata tanpa ada sebuah huruf. Makanya bisa diterjemahkan kata itu. Allah bersifat as-salbiyah pada diri. 5 sifat Allah salbiyah. Ya. Hu adalah sifat nafsiyah. Tentang ghaib pada Allah, pada nyawa. Itulah batin. Sementara Akbar adalah manawiyah, sama basar kalam hayat, kodrat idadat ilmu. Tambah ke hakikatnya, berarti 14. 14 tambah 1 tambah 5. 20. Bersifat 20 Allah pada diri. Maka dipanggillah sifat 20 ini, jatuh hijriahnya adalah umat. Itulah sifat 20 Allah. Jadi sifat 20 ini yang dikatakan manawiyah, itu yang 7, 14. Di taman nafsiyah, itu batin. Dan salbiyahnya, itulah zatnya Allah. Jadi itulah yang dikatakan rohani, nurani, rabbani. Nurani, saya manggil nurku. Rohani, saya memanggil rohaniku. Rabbani, saya panggil batinku. Kenapa enggak kamu antarkan? Apa ada hakmu menahan? Makanya dosa dan kafir kamu tidak menghadirkan hakku sendiri. Itu rupanya. Saya tidak butuh kamu takwa. Saya tidak butuh kamu menyembahku. Tapi saya butuh rohaniku mana? Nuraniku mana? Rabbaniku mana? Itulah tubuh fanafilah. Hah? Paham kira-kira? Insya Allah. Makanya sholat itu wajib. Nah, kalau kita orang manggil anaknya pulang, masa tetangga bilang jangan pulang ke rumahmu? Kan nggak mungkin. Atau kita pegang anaknya, marah lah kita. Nah, sekarang begitu juga, sama kayak kita nih. Kita sholat, tapi kita tidak tahu akad sholat. Pikiran kemana-mana. Coba kita tanya, ada suami istri di sini. Suami di rumah dekat kita, pikirannya kemana-mana, marah nggak? Hah? Tanya saya, Bu Senia, marah kan? Begitu juga Allah, udah di atas sejadah, pikirannya kemana-mana. Nah, marah Allah. Saya panggil kamu datang, begitu berdiri di sini, pikiranmu kemana-mana. Itu kemarahan Allah di dalam sholat. Ya, gitu. Asik kan? Nah, lanjutkan. Ada pertanyaan, silakan. Terus menambah pertanyaan Silakan, dari Kang Didi tadi, dia kan secara amalia syariatnya sholat itu, kalau kita udah mendengar yang Buya sebutkan tadi, masalah batinnya, rohaninya, sama rohaninya, itu apa kita langsung bersegera ke masjid atau kita tetap sholat di sendiri, Bu ya? Mohon penjelasan Buya lebih lanjut. Kalau soal makom sholat, Allah sudah memerintahkan kepada Muhammad dan Adam dalam dia mengadakan zikir kepada Allah dalam 12 tingkat zikir. Alam ini sudah halal untuk tempat sholat.
Jadi kita tidak melihat lagi di mana kita sholat. Pada hakikatnya sholat hakikat itu pada kolbi. Sholat Nurul Islam itu di masjid. Sholat Nur Muhammad itu dalam hati. Tinggal kita pilih. Mau Nurul Islam sana, mau Nurul Muhammad di sini. Gitu. Tapi yang paling penting diingat, persiapan diri kita memperjalankan di dalam sholat tadi. Nah itu. Makanya din nama Islam itu dal alif nun, dal itu memperjalankan, alif itu adalah kodrat diri, nun itu adalah hayatnya Allah. Bagaimana memperjalankan diri kepada hayatnya Allah. Nah itu yang paling penting. Paham kira-kira? Nah insyaallah. Lagi Pak Jul? Satu yang Nah pakai itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kan pengamal YouTube ya. Ya. Setelah kata saya sering mendengar kalau kita amalin aja itu tanpa dibimbing itu hukumnya apa gitu? Apa istilah kata dia di bayat gitu, istilah kata kita nonton dan kita amalin. Sebetulnya tidak ada larangan dalam kebaikan kepada Allah. Tetapi kodratnya orang yang melaksanakan dan belajar secara mengakadkan dirinya, menghalalkan dalam bentuk baiat, hukumnya sahadah, akan langsung dia alami dan dia terima. Tapi kalau dia mengambil suatu ilmu menjadi amaliyah karena tidak dilindungi dan tidak diakadkan oleh seorang mursyid, itu jatuhnya pada sifat amaliyah, tidak sifat ibadah. Nah, sa'adiyah namanya. Sa'adiyah itu tidak langsung. Boleh, kenapa tidak? Itu kan amalan semua umat. Tapi umat ini kan ada kodrat-kodratnya. Nah, kalau ajaran itu tidak tertulis dalam Al-Quran, maka dia harus melalui kodrat pembaiatan. Kenapa? Contoh belajar sholat. Saya tanya, ada nggak satu baris tentang belajar sholat dalam Al-Quran itu? Nggak ada. Nggak ada. Itu masalah atau tidak? Masalah. Nah, tapi kenapa kita tidak berpikir Allah tidak tuliskan ajaran itu dalam 30 juz? Karena ini bukan kitab. Al-Quran ini kodrat. Kitabnya Al-Quran itu adalah sandi. Kalau dia bikin alif nyata, kita harus tahu maksudnya apa. Kalau dibikinnya pakai titik di bawah, kita harus tahu kodratnya apa. Makanya dikunci Al-Quran itu passwordnya alif lam mim. Mana yang tentang Allah, mana yang tentang alam, mana yang tentang manusia. Kita kalau nggak tahu pembuka kuncinya, kita akan membaca Al-Quran itu sebagai ayat, bukan sebagai kauliyah. Makanya sholat itu dituntut dalam surat Taha 14, ikamatis sholat. Dirikanlah sholat. Caranya gimana ya Allah? Baca dengan lengkap. Innani anallah. Katakanlah aku Allah. Nah ini perlu pembuktian kaji. La ilaha illallah. Bagaimana mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah tadi? Menetapkan ketuhanan Allah pada diri kita. Ma'buduni. Bagaimana cara menyembahnya? Iqimis sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Ula'i fil zikri. Dan bagaimana cara mengingatnya? Kalau ini tidak terjawab, surat Taha 14 itu jelmaan dari hadits qudsi. Surat terkuat, ayat terkuat yang ayat surat Taha 14 itu. Ya. Di sini pembuktian orang itu benar atau tidak ibadahnya. Ya, bukan kita ngikutin imam-imam 4 segala macam. Imam kepada Allah aja seperti itu contohnya ya, Kak. Nah, itu. Paham nggak kira-kira? Insyaallah. Itu yang penting. Ada lagi kira-kira? Cukup ya? Ada pertanyaan lain? Yang lain Pak Irwan? Insyaallah. Ya, mungkin ada satu lagi dari saya. Jadi ada sedikit mengganjal. Sebenarnya ini yang ingin saya tanyakan pada terhadap istilah syariat, hakikat, tarekat dan marifat. Kaitannya dengan
tema atau pemahaman bertuhan ini korelasinya seperti apa, Bu? Kaitannya dengan istilah-istilah seperti itu. Ini gimana gitu penempatannya, mohon izin. Syariat, hakikat, tarekat, marifat itu tajalli Allah. Itu adalah satu kodrat yang tidak boleh dipisahkan. Syariat itu adalah hakikat. Hakikat itu adalah hakikatnya syariat. Ya? Hakikat adalah alat untuk merasakan di alam syariat. Nah, rasa untuk dilihat itulah tarekat. Ya, dilihat untuk dicari itulah marifat. Nah, sekarang pisahkan salah satu, kafir kamu. Begitu. So, Mana zahir batinnya Allah itulah syariat. Nah, bagaimana untuk mendapatkan man lam yazud fa'alam yarib, orang yang merasakan niscaya akan melihat. Inilah rasa menuju hakikat, menuju tarekat. Setelah terlihat, maka kita mendatangi. Itulah wujud, itulah ma'rifat. Jadi tidak ada pemahaman empat itu satu pemahaman. Hanya orang yang miskin ilmu membagi-bagi, makanya terpisah perpecahan keyakinan. Bahwasan, oh itu mah sholatnya hakikat, beda sama kita mah syariat. suka ada begitu, Bu. Ma'rifat kalau dia tidak bisa mencari syariat, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah? Nah, begitu juga tarekat. Kalau tarekat sudah menuju ma'rifat, kemana lagi tarekat mau dilanjutkan? Sudah berhenti di ma'rifat. Begitu juga syariat. Kalau sudah syariat itu jatuh kepada rasa, maka syariat itu akan menjadi kebosanan. Rasa ini hakikat akan menjadi suatu keyakinan. Dan tarekat akan menjadi suatu kebiasaan. Dan ma'rifat akan menjadi suatu kerinduan. Nah, coba pisahkan salah satu. Pincang amalia itu. Ya. Hakikatnya itu satu sih. Nah, makanya kita jangan fasik. Orang syariat tanpa berhakikat itu munafik. Kenapa? Peraturan dijalankan tapi maksudnya nggak tahu. Hakikat tanpa tarekat itu bisa kafir sindik. Dia ada rasa tapi nggak ngelihat apa-apa. Tarekat tanpa marifat itu malah kafir sindik lagi. Apa namanya? Dia melihat tapi nggak tahu tujuannya kemana. Maka ada 7 amal besar tadi. Syariat, hakikat, tarekat, marifat akan disambut oleh tasawuf, tauhid dan tarekat. Gitu ya. Jadi jangan salah paham. Tidak ada perbedaan ibadah dari jalan yang 4 makom tadi. Itu adalah tajalli. Paham? Nah, sekarang begini, Bu, ya, izin, Bu, ya. Ada istilah syariatullah. Itu kemana arah makom? Nah, kalau sudah menjadi syariatullah, berarti kadar kaji dalam dirinya sudah bagus, sehingga derajat kesyariatnya itu dinaikkan. Oh, begitu. Contoh, wahai umat, buanglah kebatilan, dirikan yang hak. Itu masih syariat din. Itu masih syariat peraturan. Wahai umat, kata Allah, hadirkan diri sifat menuju diri yang zat. Sudah naik hakikat. Wahai umat, hadirkan diri sifatmu untuk mendapatkan diri sirmu. Sudah naik ma'rifat. Setelah itu, wahai umat, dirikan diri batin. Hanya aku yang bisa menghadap diriku sendiri. Itulah sir dalam kodrat batin. Batin pada jasad, sir pada kodrat Allah. Jadi, itu tingkatan amaliyahnya. Semakin ditinggi kaji, semakin derajatnya kita naik. Bukan sholatnya berubah. Rupanya derajat yang iyalah. Alhamdulillah. Makanya Islam memiliki 5 tauhid dan 5 derajat muslim. Ya. Pertama, tauhidin. Orang itu taat kepada peraturan. Maka Allah hadiahkan. Yang kedua adalah tauhid zuhudiyah. Mulai dia merasa tidak banyak cincong hidup di dunia ini. Ya, sudah mulai tenang dia. Yang ketiga, dengan ketenang itu baru Allah datangkan petunjuk namanya tauhid ilahiyah. Baru dia kepikiran Tuhan. Karena rajin-rajin yang kita sembah siapa nih?
Nah setelah itu baru dinaikkan tauhidnya ghaibiyah. Allah mulai buka hatinya. Sudah bisa dia memahami kegaiban Allah. Nah, barulah terakhir tauhid siriyah. Baru Allah nyatakan semuanya rahasianya. Begitu juga di derajat kemuslimannya. Awalnya muslim kasab. Tahunya habis sholat masjid pulang tidur. Nah, karena dia taat dinaikkan kepada muslim mukminin. Mulai dia punya ilmu. Karena capek-capek belajar sholat. Maksudnya yang saya sembah siapa? Naik derajatnya. Muslim mukminin. Nah, karena dia sudah berilmu. Datanglah petunjuk bagi Allah. Dia ingin mengajar. Maka naik muslim muksinin. Nah, atau dikatakan mukharabun. Ya. Aduh. Kalau gitu saya akan kasih tahu umat. Biar mudah belajar pada Allah. Dapatlah derajat muksinin. Setelah itu, setelah dia mendapatkan derajat itu, benar-benar kusuk zikirnya, naik ke tingkat muslim mutakin. Mulai dia takwa. Wah, zikir nggak bisa diganggu. Nah, barulah Allah berikan, dibuka pintu ke dia, naiklah kepada muslim arifin. Apa aja di kode Allah dia sudah tahu. Gitu. Sampai ke situ ya. Sampai ke situ. Jadi ustadz nggak bisa diakui orang kampung, harus melalui proses itu dulu. 5 derajat dari 5 tauhid. Ya. Nah, kalau itu muslimin, kan? Kira-kira masih ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita sudahi acara ini, karena sudah saatnya mungkin Buya harus ibadah. Ada lagi kira-kira? Cukup? Insyaallah. Alhamdulillah Buya. Dari pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan sampai jawaban-jawaban, banyak hikmah yang diambil Buya. Alhamdulillah. Terutama dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang di sini, juga pertanyaan pribadi saya yang mendapatkan jawaban dari Buya. Namun sebelum ditutup atau disudahi acara ini, seperti biasa Bu, saya dan kawan-kawan di sini jemaah ingin mendapatkan nasihat dan petua dari Buya. Mohon petunjuknya Bu. Insya Allah. Sebagai mursyid saya hanya menasihati. Jadilah kita orang yang bisa meyakinkan Allah kalau kita ini bersungguh-sungguh kepadanya. Kenapa? Seperti kita mau sholat. Ya Allah, aku yakin aku tidak sanggup melihatmu. Tapi ada yang lebih ku yakini. Aku yakin kau melihat. Nah, itulah prinsip orang yang ingin belajar. Gitu. Tidak mampu kamu lihat Allah, tapi merasalah dilihat oleh Allah. Maka terjagalah sholatnya. Subhanallah. Insyaallah. Itu aja. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Jadi demikianlah para hadirin pemirsa dan para jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada makom majlis Zikir Ma'rifatullah. Dari pertanyaan demi pertanyaan tadi yang sudah terlontarkan dan sudah mendapatkan jawaban dari guru mursyid kita, semoga apa yang tadi disampaikan menjadikan tambahan ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita dalam rangka beramal dan beribadah menuju yang hak bagi Allah. Insyaallah kiranya cukup sekian acara kita pertanyaan ini. Saya Khalifah Sakti Haji Muhammad Sodi Al-Waludin. Saya akhiri bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.